Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 01 SAKM 001, rong 558, mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampun Ibu Yeni Cahyani. Nah, di sini saya dan rekan-rekan saya izinkan memperkenalkan diri. Saya Maulida Alesya Fitri dan ada teman saya Endang Sri Mulyati. Terus ada teman saya Clarissa Salsabella dan teman saya Bania Azahra. Nah, di sini kami akan menyampaikan salah satu fungsi dari manajemen. Di sini kami akan menyampaikan satu fungsi manajemen. Nah, sebelum masuk ke fungsi manajemen itu, kita harus mengetahui apa itu manajemen. Nah, manajemen bisa diartikan mengatur, merencanakan, menggerakkan, atau juga membangun. Nah, saya memberi contoh karena kita sebagai mahasiswa, saya akan mengasih contoh dalam ruang lingkup kampus, di mana itu di kelas. Nah, kita mahasiswa di kampus sama-sama mempunyai tujuan untuk belajar yang apa? Belajar yang efektif dan efisien. Untuk menciptakan belajar yang efektif dan efisien, maka dibutuhkan manajemen juga yang baik. Nah, di dalam kelas itu terdiri dari banyak orang, harus ada orang yang mengatur atau bisa kita sebut dengan ketua kelas. Nah, ketua kelas di sini fungsinya untuk mengatur. Nah, mengatur untuk apa? Mengatur misalnya kalau ada dosen nggak datang, dia memberitahu. Kalau ada tugas, dia memberitahu. Kalau ada mahasiswa yang berhalangan hadir, juga itu salah satu tugas ketua kelas. Nah, jadi dari contoh tersebut, bisa kita simpulkan fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling. Nah, kalau dari contoh yang tadi, planning apa? Planningnya itu tadi ketua kelas yang mengatur, merencanakan. Nah, apakah di kelas itu bagaimana agar belajar pengajarnya berjalan efektif? Nah, yang kedua ada organizing. Nah, di dalam kelas itu ada banyak orang disebut organizing. Ada actuating atau tindakannya apa? Tindakannya kita datang ke sana semuanya untuk mencapai tujuan yang sama. Ada juga yang keempat, ada controlling atau pengawasan. Nah, yang diawasi itu adalah ya bagaimana situasi kelas itu, apakah mendukung untuk belajar mengajar yang efektif atau tidak. Jadi organizing itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata organon yang artinya alat, atau bisa kita sebutkan bahwa organizing itu adalah pengelompokan dari setiap kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan penugasan dari setiap kelompok terhadap manajer. Itu menurut Terry dan Drew tahun 2010. Nah, sedangkan perorganisasian itu adalah menghimpun dan mengatur. Apa yang kita himpun, apa yang kita atur itu adalah semua jenis atau semua yang diperlukan termasuk manusia itu sendiri. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar setiap apa yang kita kerjakan itu berhasil atau tercapai dengan maksimal atau dengan baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh organizing atau pengorganisasian. Nah, misalnya seorang manajer itu dalam menentukan tugas-tugas kepada anggotanya atau karyawannya pasti sudah melakukan pengukuran terlebih dahulu. Nah, agar job yang diberikan itu sesuai dengan apa yang mereka kuasai. Nah, misalnya di sini ada marketing. Marketing di sini pasti orang yang berisi orang-orang yang pandai memasarkan atau menawarkan produk yang ditawarkan oleh perusahaan, atau mungkin ada orang yang pintar mengelola keuangan. Nah, pasti di sini di staffingkan sebagai accounting. Nah, ada juga orang yang pandai ini membuat konsep-konsep produk atau sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, itu bisa menjadi konseptor dalam perusahaan. Nah, gitu. Nah, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bania Zahra akan menjelaskan materi tentang POWACH, yaitu pengorganisasian. Lebih tepatnya manfaat pengorganisasian. Organisasi disebut sebagai pembagian tanggung jawab antara organisasi yang terlibat, sesuai dengan SDM yang kompetitif, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan proses seleksi, sarana, dan prasarana organisasi. Manfaat pengorganisasian: 1. Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan anggota yang lain. 2. Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab. 3.
setiap anggota organisasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai kepentingan yang ada dalam organisasi. 4. Dapat diadakannya pendelegasian wewenang sehingga setiap anggota dapat berkembang. 5. Adanya hubungan yang baik antar sama anggota sehingga memudahkannya untuk mencapai tujuan organisasi. Membahas mengenai komponen-komponen organisasi. Dalam organisasi, kita mengenal 4 komponen penting yang ada di dalamnya, yang biasa diingat sebagai kata WORD, yaitu work, employees, relationship, dan environment. Yang pertama adalah work. Work adalah fungsi yang harus dilaksanakan berasal dari sasaran-sasaran yang ditetapkan. Yang kedua ada employees, pegawai, yaitu setiap orang yang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan. Yang ketiga adalah relationship, merupakan hal penting di dalam organisasi, yaitu hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi satu pegawai dengan pegawai lainnya, dan unit kerja lainnya. Yang keempat ada environment. Environment adalah komponen terakhir yang mencakup sarana fisik dan sarana umum di dalam lingkungan, di mana para pegawai melaksanakan tugas-tugas mereka, lokasi, mesin, alat tulis kantor, dan sikap mereka yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan. Di sini saya juga akan membahas mengenai tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Prinsip-prinsip organisasi. William mengemukakan pendapat bahwa prinsip-prinsip organisasi meliputi yaitu 1. Mempunyai tujuan yang jelas. 2. Prinsip skala hierarki. Yang ketiga, prinsip kesatuan perintah. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Yang kelima, prinsip pertanggungjawaban. Yang keenam, prinsip pembagian pekerjaan. Yang ketujuh, prinsip rentang pengendalian. Yang kedelapan, prinsip fungsional. Yang kesembilan, prinsip pemisahan. Yang kesepuluh, prinsip keseimbangan. Yang kesebelas, prinsip fleksibilitas. Dan yang ke-12, prinsip kepemimpinan. Terima kasih. Ciri-ciri manajemen organisasi. Yang pertama adalah mempunyai tujuan dan saran. Tujuan atau visi misi adalah sebuah alasan sekelompok orang membentuk organisasi bersama. Anggota organisasi akan saling membantu untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama agar berhasil dan sesuai yang diinginkan. Yang kedua adalah mempunyai keterikatan, format, dan tata tertib yang harus ditaati. Sebuah organisasi harus memiliki aturan yang harus ditaati. Peraturan ini dibuat agar tetap membatasi dan mengatur sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Yang ketiga adalah adanya kerjasama dan sekelompok orang. Kerjasama ini sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan agar bisa berjalan dengan baik dan menguntungkan semua anggotanya. Yang keempat adalah mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Setiap organisasi akan melakukan pembagian dan tanggung jawab pada anggotanya masing-masing. Pembagian tugas ini didasarkan pada peraturan yang telah dibuat sebelumnya oleh organisasi tersebut.